Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video kali ini aku akan memberikan penjelasan tentang mind mapping yang bertemakan ilmu dakwah. Nah, mind mapping kali ini menjadi salah satu tugas dari ujian komprehensif mata kuliah ilmu dakwah yang langsung dibimbing oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos. Tapi sebelum kita memasuki ke pembahasan yang paling utama, aku akan jelaskan sedikit apa saja sih yang akan dibahas pada kali ini. Yuk. Nah, ini dia yang akan aku bahas satu persatu pada mind mapping tema ilmu dakwah kali ini. Yang pertama yaitu adalah pengertian dakwah yang pasti terdiri menjadi dua bagian, yaitu terminologi dan etimologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi mengenai dakwah. Lalu dilanjutkan dengan dakwah di kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu tentang unsur-unsur dakwah. Langsung aja yuk kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dakwah. Nah teman-teman, jadi dalam pembahasan ini kita akan memahami arti dakwah baik secara etimologi dan terminologi, serta menggali lebih dalam tentang sistem dakwah. Yang pertama nih, kita akan membahas tentang pengertian dakwah secara etimologi atau dengan bahasa lainnya diartikan sebagai bahasa. Jadi teman-teman, dakwah sendiri berasal dari kata doa, fi'il madhi yang berarti masa lalu, yang juga dapat diartikan sebagai memohon, berdoa, dan juga memanggil. Lalu yang kedua adalah yad'u, adalah fi'il mudhari yang artinya yang sedang berlangsung atau bisa diartikan dengan panggilan, ajakan, dan juga seruan. Nah, untuk pengertian dakwah secara terminologi, ini bisa kita katakan adalah pengertian menurut para ahli. Para ahli yang pertama yaitu dari Syekh Ali Mursyidin dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru kepada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Lalu dilanjutkan pengertian dakwah dari Dr. Andes Haji Maidan Helmi yang mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak dan menggerakkan manusia agar mentaati ajaran-ajaran Allah atau Islami, termasuk amar ma'ruf nahi mungkar untuk memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Nah, pembahasan yang kedua yaitu adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang dakwah. Yang pertama terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Selanjutnya ini yaitu dari hadis riwayat At-Tirmizi, hadis Hasan Sahih yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang menunjukkan kebaikan maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Selanjutnya terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan yang terakhir yaitu dari hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Beralih ke pembahasan selanjutnya. Supaya pembahasan kita tentang dakwah menjadi semakin lengkap nih, maka di sini aku akan membahas tentang cara melakukan dakwah. Pada dasarnya teman-teman, dalam melakukan dakwah ada beberapa cara yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari nih. Salah satunya yang pertama adalah menjadi teladan. Sebelum kita menyampaikan dakwah, seseorang harus menjadi teladan yang baik dengan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu adalah menggunakan bahasa yang sesuai. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens yang akan diajak
untuk menerima ajaran Islam, lalu menyampaikan dengan cara yang sederhana. Menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Lalu yang keempat yaitu menjadi pendengar yang baik. Nah, menjadi pendengar yang baik terhadap masukan dan pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Lalu yang kelima yaitu menyampaikan dengan cara yang positif. Menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang positif tanpa mengecilkan keyakinan agama lain. Dan yang keenam yaitu menunjukkan bukti. Menunjukkan bukti-bukti yang mendukung ajaran Islam yang disampaikan. Lalu juga menyampaikan dengan kesabaran nih teman-teman. Nah, menyampaikan dakwah dengan kesabaran dan tidak terburu-buru karena proses dakwah itu memerlukan waktu yang cukup untuk diterima oleh audiens. Dan yang kedelapan yaitu adalah menjalin hubungan baik. Nah, menjalin hubungan baik dengan audiens sebelum, selama dan juga setelah proses dakwah terjadi. Lalu yang 9, bekerja sama dengan orang lain. Bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan dakwah karena dakwah merupakan tanggung jawab bersama. Lalu yaitu bersikap santun dan juga ramah. Bersikap santun dan ramah dalam menyampaikan ajaran Islam agar audiens merasa nyaman dan tidak merasa terintimidasi. Nah teman-teman, semua cara yang disebutkan tadi merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam melakukan proses dakwah. Namun cara yang terbaik adalah dengan cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Jadi apabila ingin menyampaikan dakwah, sebaiknya membaca kondisi atau keadaan terlebih dahulu ya. Udah gak kerasa kita udah sampai di pembahasan yang terakhir, yaitu adalah unsur-unsur dakwah. Nah teman-teman, unsur-unsur dakwah terdapat dalam buku Dasar-Dasar Retorika Komunikasi dan Informasi oleh Latif Roshidi yang terbit pada tahun 1995, yaitu yang pertama. Nah, dai atau juru dakwah adalah yang bertugas sebagai komunikator yang berkewajiban untuk menyampaikan isi dakwah baik kepada pribadi, kelompok ataupun masyarakat. Yang kedua yaitu adalah materi dakwah, adalah isi pesan atau isi dakwah yang dikombinasikan secara efektif kepada penerima. Lalu yang ketiga yaitu adalah penerima dakwah, yaitu adalah audiens, publik atau massa yang menjadi sasaran kemana dakwah ditunjukkan. Lalu media dakwah. Nah, media dakwah adalah saluran dakwah dengan saluran mana dakwah disampaikan. Apakah melalui lisan, tulisan, visual, dan audiovisual, bahkan saluran uswatun hasanah atau teladan yang baik dan amal usaha. Yang terakhir yaitu adalah efek dakwah, adalah hasil yang dapat dicapai dengan dakwah yang telah disampaikan. Kata lain dari isi dakwah yang disampaikan itu dapat mencapai sasarannya. Nah teman-teman, 5 unsur-unsur dakwah ini harus kita ingat selalu ya sebagai pendakwah masa sekarang, karena poin-poin ini sangatlah penting untuk kita berdakwah di zaman sekarang yang mungkin teknologinya udah semakin tinggi. Jadi jangan melupakan unsur-unsur dakwah ketika kita mau berdakwah ya. Nah, itu dia penjelasan singkat tentang mind mapping ilmu dakwah kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dengan jelas kalian dengar dan juga pastinya dapat dipahami dengan seksama. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua, apalagi kita semua yang menjadi sosok juru dakwah di muka bumi ini, saling berbagi, saling mengajak untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.